Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita segera akan coba mencari sisi atau kisah ya dari musibah kecelakaan yang merenggut nyawa dua orang, almarhum Febri Andriansyah dan juga almarhumah Vanessa Angel di tol Jawa Nganjuk Timur. ya, tol Nganjuk Jawa Timur pada Kamis kemarin. Nanti kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber, tentunya akan bergabung bersama kita di sini. Sudah ada Bang Karman, selamat pagi. Bang Karman Mustamin, Bang selamat Karman pagi. Mustamin, selamat pagi. Jurnalis senior otomotif. Ya. Nanti juga akan bergabung ada Gatot Ini kita ke Rusmintarjo ini dulu. ya. Iya, betul. Kita Surabaya ke dulu Rumah ya. Sakit Bayangkara dulu, kita bergabung dengan Samsul Huda di sana. Ya. Ya, Samsul, perkembangan terbaru, informasi terbaru dari rumah sakit, termasuk korban-korban yang kemarin selamat, saat ini kondisinya seperti apa? Baik Aris, Ken Ano, dan pemirsa, sampai saat ini Rumah Sakit Bayangkara masih merawat dua korban selamat dari kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya di tol Jombang, kilometer 672. Saat ini kondisi dari Galaskei, yakni putra dari Vanessa Angel, sudah terus membaik dan tampak ceria setelah dua keluarga dari Jakarta datang ke Surabaya, yakni Fuji dan Fadli yang merupakan om dan tante dari Galaskei, putra dari Vanessa Angel. Sementara itu pihak keluarga sendiri menyerahkan sepenuhnya proses pemulihan dari putra Vanessa Angel ini kepada pihak rumah sakit, sehingga terkait dengan pemulangan dari Galaskei untuk kembali dibawa ke Jakarta menunggu keputusan dari pihak dokter. Sementara itu terkait dengan kondisi kesehatan driver dari Vanessa Angel, yakni Tubagus Jody, sudah mulai cukup membaik. Bahkan pihak rumah sakit sudah memberikan rekomendasi bahwa Jody sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan. Dan terkait dengan pemeriksaan Jody, sejak turunnya rekomendasi dari Rumah Sakit Bayangkara bahwa Jody layak untuk dilakukan pemeriksaan, sejak kemarin penyidik unit Laka Lantas dari Polres Jombang bersama Polda Jawa Timur sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap driver Vanessa Angel, yakni Tubagus Jody. Arif. Iya, untuk mungkin penetapan peningkatan status, apakah memang kepolisian hari ini juga akan melakukan konferensi pers kepada awak media? Sampai sejauh ini, sampai hari ini, kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum dinaikkan ke tahap penyidikan. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti. Semua informasi yang berada di TKP masih akan terus dikumpulkan, termasuk CCTV dan beberapa unggahan baik di Instastory akan dilakukan analisa sebagai bukti pendukung, dan olah TKP juga sudah dilakukan. Jika sebelumnya polisi mengatakan bahwa tidak ada di lokasi tidak ada pengereman yang dilakukan oleh driver, sehingga posisi mobil yang melaju cukup kencang yang diperkirakan melaju di atas kecepatan 100 km per jam ini langsung menabrak separator jalan tol di tol Jombang kilometer 672. Demikian, Arif. Baik, Samsul Huda, terima kasih laporan langsung Anda dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Ya. Saya langsung mau ke Bang Karman. Bang, sudah banyak statement dari pihak kepolisian. Tidak ada bekas ban atau rem ya. Itu satu. Terus kedua juga mobil sempat terbentur terbentur sehingga akhirnya terpelanting seperti itu. Apa sih yang menyebabkan mobil bisa membentur itu tanpa adanya rem? Mengantukkah? Atau lengah, lalaikah, atau apa, Bang Karman? Oke, makasih. Kalau dari berbagai informasi di media, persoalan mengantuk ini sebenarnya bisa
dipinggirkan dulu, Dikesampingkan dulu. dikesampingkan. Karena infonya dia sempat upload di Instagram segala macam. Oke. Jadi yang saya lihat memang ini kejadiannya adalah hampir 100% kesalahan pengemudi. Human error? Human error. Dan memang setiap kecelakaan itu di seluruh dunia, persentasenya itu human error itu bisa 86%. Oke. Nah, apa yang terjadi sebenarnya adalah, ini kita balik ke kebiasaan pengemudi kita. Oke. Jadi ada distraction, gangguan. Ya. Apakah itu gangguan visual atau cognition? Saya cenderung melihat di sini ada gangguan dari aspek cognition ini, karena bisa terjadi bahwa si pengemudi terbawa arus euforia kegembiraan dalam mobil. Nah, itu sebenarnya juga bisa menyebabkan menurunnya konsentrasi. Di saat yang sama, mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Kalau melihat hitung-hitungan kasus terjadinya kecelakaan ini, dengan terakhir dia mengupload Instastory itu, saya perkirakan itu di average 145 km per jam. Average ya. Jadi di saat dia euforia, konsentrasi menurun, mobil melaju dengan kecepatan tinggi, ditambah dengan mungkin kondisi tol yang sebenarnya kurang mulus ya, permukaannya. Juga nih, untuk kita bahas tuh. Kurang mulus, ditambah lagi kebiasaan pengemudi tadi, karena euforia, ada kebiasaan kita itu pegang setir cuma satu tangan. Nah, pada saat konsentrasi menurun, dia pegang satu tangan, kita nggak tahu kondisi permukaan jalan, apakah ada jeglokan dikit, itulah yang terjadi. Kita melihat kecepatan tinggi di visual ini kan bukan aspal ya? Iya. Ini kan beton nih. Beton itu kan pembuatannya kan sambung menyambung tuh. Betul, betul. Itu pengaruh nggak sih sebetulnya, Bang Di Arman? sambungan itu pasti pengaruh. Karena ada pergerakan kemudi yang kadang kita nggak sadar. Kalau misalnya ketika melewati sambungan, posisi tangan kita di kemudi itu nggak firm, betul bahwa... Apalagi satu tangan. Apalagi satu tangan, arah mobil bisa melenceng. Dan itu yang menyebabkan mungkin nabrak dinding pembatas beton. Baik, ini menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai kondisi jalan tol juga di Indonesia. Bagaimana kemudian kaitannya terhadap keselamatan berkendara. Tentunya Bang Karman tetap bersama kami, termasuk juga pemirsa. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.